Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak yang ada di Padepokan dan semua pemirsa YouTube ini, kita jumpa kembali dalam acara rutin tiap malam Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga kita bisa mengikuti siaran langsung ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT. Syukur yang lurus Allah tanpa pamrih apapun, hanya karena Allah. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tauladani dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, sebelumnya seperti biasanya saya mau absen dulu beberapa orang yang kebetulan saya ingat ya. Kalau yang di Padepokan enggak usah saya absen. Enggak usah disebut. Tapi yang jelas kita hadir di Padepokan ini dengan niat yang lurus Allah. Niat yang lurus Allah itu karena ada ATP-nya, amanah tanda perintah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada amanah, tanpa tanda, tanpa menjalankan perintah Allah, maka kita akan bisa terjerumus dalam satu kesesatan. Walaupun kesesatan itu kita anggap biasa-biasa saja, kita anggap itu hal yang wajar, tapi bagi kita selaku yang melakukan perjalanan untuk menuju sadar Allah yang setinggi-tingginya, itu merupakan satu perjalanan yang kurang pas, karena kita hanya ke Allah, tidak ke yang lain. Jadi kalau kita masih ke yang lain, itu perlu diluruskan. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Sumatera ya, jadi yang ada di Aceh itu juga ada, di Medan, di Jambi, terus sampai Palembang, Lampung. Lampung ini banyak sekali, saya tidak hafal. Kemudian di Jakarta juga banyak ya, tidak usah saya sebutkan satu persatu. Di Jawa Barat, kemudian para sahabat yang ada di Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, di Jawa Timur, semoga bisa mengikuti siaran langsung ini dan mendapat hidayah dari Allah SWT. Untuk sahabat yang di Jawa Timur juga, di Surabaya, Gresik, kemudian Malang, ada juga Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Jember, ada juga Banyuwangi. Ini di Banyuwangi ini juga mulai tambah banyak. Kemudian di Bali, Lombok ini juga nampaknya berkembang pesat. Ya. Kemudian di Kalimantan juga pesat ini. Kalimantan nampaknya juga sudah merintis untuk mendirikan padepokan yang baru. Kemudian di Sulawesi, di Maluku juga banyak, sampai daerah Papua. Itu juga banyak yang mengikuti. Banyak yang mulai menemukan satu jalan ketauhidan yang betul-betul murni. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu mendapat rahmatnya. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam, ya, sahabat yang ada di Singapura,
di Malaysia ini juga banyak ya. Kemudian di negara-negara lain, dan semua pemirsa yang mengikuti YouTube ini, baik yang mengikuti siaran langsung maupun yang siaran tunda, semoga kita semua diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, dan selalu diberikan petunjuk untuk menuju sadar Allah, sekaligus diberikan kekuatan untuk selalu sadar Allah. Jadi sadar Allah ini sebenarnya sudah banyak dijalankan manusia ya, sejak Nabi Adam sampai sekarang. Hanya istilah sadar Allah ini mulai kita populerkan di Padepokan Patrap ya, mulai beberapa puluh tahun yang lalu sampai saat ini. Nah, misi kita itu meluruskan ketauhidan. Jadi kita hidup ini hanya untuk Allah, bukan mencari yang lain-lain. Jadi kita berharap bahwa Allah memberikan cahayanya berupa cahaya iman, cahaya Islam, ya, dan cahaya ihsan. Cahaya iman kita terima berupa satu keyakinan terhadap Allah SWT. Ketika keyakinan kita semakin kuat, maka keimanan kita pun kehadiran Allah itu semakin kuat. Jadi iman ini pun kaitannya dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan Rasulullah, kemudian iman pada hari akhir, sekaligus iman pada takdir, yaitu komponen dari rukun iman. Nah, kemudian setelah kita punya keimanan itu, maka mari kita tingkatkan sekaligus kita sempurnakan Islam kita, yaitu kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah melalui ibadah mahdoh maupun yang muamalah. Dalam arti kita dalam menjalankan sholat, menjalankan puasa, dalam bersedekah, dan yang lain-lain itu semakin lurus Allah, semakin menjadi benar. Nah, ini bisa kita pahami dengan ilmu, kemudian kita terapkan. Namun pada satu tingkat, yaitu tingkat ihsan, itu tidak cukup dengan pemahaman, tapi kita harus melakukan. Jadi ihsan ini melakukan. Jadi sadar Allah itu levelnya level ihsan. Kita melakukan perjalanan menuju kehadirat Allah, ya, sehingga kita menyadari betul Allah yang dekat, Allah yang sangat dekat, Allah yang selalu bersama kita. Seperti dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, di mana Allah lah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Jadi sadar Allah itu merupakan cahaya dari Allah. Bagaimana agar kesadaran yang bersumber dari Allah ini bisa masuk pada diri kita, pada jasad kita, pada jiwa kita, pada ruh kita, tidak tertutup satu apapun. Maka kita harus kosongkan diri kita dari berbagai macam hal selain Allah. Kita harus kosongkan. Kita harus kosongkan dunia dalam diri kita harus kosongkan ego kita harus kosongkan sifat-sifat negatif kita. Ya. Selama kita belum bisa mengosongkan diri kita dari yang selain Allah, selama itu pula kita akan sulit untuk sadar Allah. Ya. Karena itulah dengan metode zikir nafas, dengan step-step yang telah diberikan Allah melalui Bapak Setio Purwanto, itu kita belajar untuk
melakukan perjalanan untuk meraih sadar Allah sampai tingkat yang setinggi-tingginya melalui satu step-step yang gampang, step yang simple, step yang bisa dijalankan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Ya, jadi tidak hanya untuk orang tua, tapi sadar Allah ini bisa masuk, bisa diperoleh, bisa dipunyai oleh anak-anak. Ya, bahkan sadar Allah atau ma'rifatullah pada anak-anak ini, faktanya anak-anak lebih cepat meraih sadar Allah dibanding kita-kita yang sudah terlalu banyak ilmu, terlalu banyak masalah, terlalu tebal ego kita, terlalu besar kesombongan kita. Seolah-olah kita punya ini, kita punya itu. Kalau kita punya ini, punya itu, punya dunia masuk dalam diri kita, maka Allahnya kemana? Allahnya terhijab. Jadi hijab-hijab itulah yang harus kita hilangkan, sehingga pancaran cahaya Allah yang berupa kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menyatu dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup dengan damai. Ya, jiwa kita bisa tenang, jiwa kita bisa tentram. Ya. Karena hanya jiwa-jiwa yang tentram inilah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi bukan jiwa yang stres, bukan jiwa yang pusing, bukan jiwa yang sakti. Ada jiwa sakti ya, bukan jiwa yang penuh dengan ilmu, bukan jiwa yang apapun, tapi jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Kedamaian, ketenangan di dunia inilah yang nanti akan berlanjut sampai akhirat kelak, insya Allah. Jadi gambaran kita hidup di akhirat nanti, ya, setelah hari kebangkitan, itu bisa kita rasakan sejak sekarang. Kalau hidup kita sekarang itu diliputi stres, khawatir, takut ini dan itu, nah ini miniatur keadaan kita ketika kita di akhirat. Tetapi bila kita bisa mendapatkan kedamaian, ketentraman bersama Allah, ketentraman karena Allah, ya, maka ini akan kita bawa sampai akhirat. Insya Allah kita meninggalkan dunia fana ini dengan husnul khotimah. Karena itulah, mari bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa semua, kita bersihkan diri kita dari hal apapun, terutama kesirikan-kesirikan. Ini yang paling banyak dan paling halus, ya, yang telah kita alami. Di mana kita dalam suratul Fatihah sudah sering kita ucapkan sebagai satu janji, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya pada Allah kita mohon, hanya pada Allah kita mohon pertolongan, ya. Kita berdoa pada Allah, ya. Kita mohon pertolongan hanya pada Allah, ya. Tetapi pada kenyataannya, ya, kita di satu sisi kita Allah, di satu sisi kita kekuatan yang lain. Nah, ini karena apa ini bisa terjadi? Yang pertama karena keimanan kita yang perlu kita koreksi. Kita belum betul-betul yakin bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Ketika menghadapi masalah, kita masih sibuk ke orang lain. Marilah kita tingkatkan keyakinan kita, ya, sehingga ada berbagai masalah, kita ke Allah, bukan ke orang pintar, bukan ke oknum-oknum yang
mengaku kiai, mengaku dukun, mengaku orang pinter, mengaku paranormal, tapi yang oknum-oknum itu ya bukan lari ke situ, ya, tapi langsung lari ke Allah. Banyak sekali pertolongan-pertolongan dari Allah yang Allah berikan pada kita. Hanya masalahnya kita nggak menyadari. Kita tidak percaya, kita belum yakin bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Hanya Allah yang mampu membuat hidup kita bahagia. Hanya Allah yang mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Hanya Allah yang mampu memberikan satu nikmat kesehatan dalam diri kita. Ketika kita masih khawatir terhadap Allah, maka kita larinya kemana? Kita larinya ke orang lain. Kita jadinya minta pertolongan makhluk. Ya. Loh, tapi bagaimana kalau kita ke dokter? Ke dokter kalau ada amanahnya oke. Ya. Amanahnya badan. Ya. Tandanya sakit. Sakit jantung, sakit apalah. Ya. Perintahnya ke dokter, ya sudah ke dokter. Kita ke dokter itu karena perintah Allah. Di dokter itulah Allah menitipkan satu kelebihan pada seorang dokter untuk menyembuhkan diri kita. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan itu bukan dokternya, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita luruskan. Sembuh karena apa? Karena saya disuntik dokter A, saya diobati dokter A. Nah, itu sudah melenceng. Karena ada memang ketika seseorang datang ke dokter A, sakit sama, resep sama, datang ke dokter A tidak sembuh, tetapi datang ke dokter B, belum diapa-apakan, sudah sembuh. Itu ada yang seperti itu. Artinya apa? Artinya kita masih percaya bahwa yang menyembuhkan dokter, bukan Allah. Sehingga kalau tidak ke dokter B, tidak akan sembuh. Nah, mungkin kita mengalami seperti itu. Saudara-saudara kita mengalami seperti itu. Mari kita luruskan. Hanya pada Allah. Kalau kita selalu berdoa, mohon pertolongan pada Allah, selalu berlindung pada Allah, maka Allah akan berikan tanda, Allah akan berikan petunjuk. Petunjuk itu bisa melalui diri kita sendiri, bisa juga melalui orang lain. Tapi itu petunjuk Allah, bukan bisikan setan. Standarnya apa? Parameternya apa? Kalau itu petunjuk Allah, ya gampang sekali. Selama yang kita lakukan tidak melanggar syariat Islam, yakini itu sebagai petunjuk Allah. Tetapi kalau kita melakukan itu melanggar dari syariat Islam, itu jelas bisikan setan. Baik setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia. Jadi parameternya kita sebagai orang Islam, ya, maka adalah syariat Islam. Syariat Islam pedomannya apa? Pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu pedomannya. Maka dalam berzikir kepada Allah, kita pun juga harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itu. Jadi harus lurus Allah. Mungkin lafaz yang kita pakai itu bisa lafaz Asmaul Husna. Tapi kalau niatnya lain, niatnya tidak lurus Allah, itu jadinya pun bisa sesat. Mungkin syariatnya kita sudah sholat, kita sholat Allahu Akbar. Tapi kalau niatnya karena ingin dapat rezeki, niatnya karena sungkan pada tetangga, niatnya karena tidak bisa menolak diajak teman, itu kita sudah sesat.
Jadi kita sholat bukan karena Allah, tapi karena sungkan. Bukan karena Allah, tapi karena rezeki. Bukan karena Allah, tapi karena surga. Karena pahala. Nah, ini kita sebagai orang yang berjalan menuju sadar Allah sampai tingkat yang setinggi-tingginya. Ini sebagai satu koreksi. Mari kita betulkan ibadah kita. Seseorang tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan benar. Seseorang tidak bisa sholat dengan khusyuk. Seseorang tidak bisa puasa dengan sebenar-benarnya puasa yang ngurus Allah. Kalau orang itu tidak sadar Allah. Jadi bukan berarti kalau kita sudah sadar Allah, kalau kita ma'rifatullah, berarti kita meninggalkan syariat Islam. Syariatnya kita tinggalkan. Lah itu tersesat lagi. Itu godaan spiritual. Itu tandanya ego kita masih kuat. Jadi perilaku ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu mari kita jalankan, tetap kita jalankan. Rasulullah saja menjalankan, kita enggak menjalankan. Apa kita lebih mulia dari Allah? Nah, kecuali kalau kita sudah merasa saya lebih mulia dari Allah. Nah, itu malah masalah. Gitu. Rasulullah dijamin masuk surga. Kita ada enggak jaminan masuk surga? Enggak ada. Saya pun tidak ada jaminan masuk surga. Mungkin harus ke neraka dulu. Nah, maka marilah kita berzikir. Kata Allah, kalau kita itu enggak berzikir, enggak selalu sadar Allah, enggak selalu zikrullah, maka Allah akan berikan teman, yaitu setan. Orang yang lalai zikirnya, temannya pasti setan. Itu. Karena itu, mari kita terus berlatih, berzikir. Ya. Berzikir ini cara mudah untuk mencapai sadar Allah. Apalagi melalui Bapak Setio Purwanto, level-levelnya sudah dijelaskan secara gamblang dan secara simpel sehingga setiap orang bisa menjalankannya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan menjadi pada zikir 3T. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bisa kita latih. Sehingga kita bisa menerima seluruh perbuatan Allah. Kita bisa mensyukuri, kita bisa meningkatkan keyakinan, kita semangat dalam menjalankan amanah Allah. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita ini adalah amanah Allah. Jadi seluruh aktivitas hidup kita sadari bahwa itu adalah amanah Allah. Nah, yang secara detail sudah banyak di video-video YouTube Bapak Setio Purwanto maupun video YouTube saya, Bejo SA Channel, itu secara detail sudah banyak dijelaskan di situ. Karena itu dalam pelajari YouTube, ya, sebaiknya Bapak Ibu pelajari YouTube, misalnya YouTube-nya Pak Pur, itu pelajari mulai awal. Mulai awal beliau itu seperti apa materinya, ya, itu ikuti terus. Begitu juga di YouTube saya, itu ikuti terus mulai awal. Karena apa? Karena kalau kita langsung di video terbaru, ya, itu kita akan bingung, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun sebenarnya di YouTube yang sebelumnya sudah ada. Di grup itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang sebenarnya di YouTube sudah ada. Di tulisan-tulisan Pak Pur, Solo Spirit Islam, itu sudah ada. Hanya tantangan kita kalau kita niat untuk sadar Allah, untuk bisa menjalankan amanah Allah dengan benar, maka mari kita
belajar mulai basic, mulai awal. Untuk yang kita baru-baru mengenal zikir nafas sadar Allah. Nah, kita belajar mulai awal sehingga runtut. Ya. Dalam belajar kita tidak perlu juga untuk membandingkan sana sini, karena sana sini itu dengan yang ada di Padepokan Patrap itu materinya beda, tinjauannya beda, bahasa yang dipakai pun juga beda. Kita memakai bahasa yang simpel, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang bisa dimengerti, bahasa yang bisa dijalankan, dan tidak memakai bahasa langitan. Bahasa langitan yang sulit sekali mendarat ke bumi, sehingga yang kita dapatkan hanya imajinasi. Mari kita terus berlatih. Dari saya cukup sekian dulu sebagai pembuka dan beri motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, jangan lupa difoto. Baik, saya tadi nyari peci nggak ketemu ya, Pak. Karena pecinya saya dan anak saya itu sama. Jadi kalau dia pas ada daring itu, Pak pinjam pecinya, peciku ndile. Orang ngerti. Ya, akhirnya nggak pakai peci ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Zen yang sudah mengawali dan rekan-rekan yang hadir di Padepokan Patrap. Alhamdulillah bisa. Oh, dari Semarang tadi mana? Semarangnya mana? Ngalian. Jogja ya Pak? Jogja. Jogjanya mana Pak? Oh, Sleman. Dekat kabupaten? Iya. Lapangan itu, Pak? Sebelumnya. Oh, ke situ. Ya, yang lain dari Solo dan sekitarnya? Yang dari Banyuwangi ada? Ada. Oh. Ya, yang kalau yang hadir ini di online banyak ya, dari mana tadi? Condet ini bareng-bareng nggak nih Condet nih? Depok dan lain sebagainya ya. Baik. Saya menuliskan judul pada siaran kali ini tentang ada penampakan. Apa tadi judulnya? Tidak melawan Allah ya? Kekuatan. Iya. Ya mungkin ini kalimat yang biasa kita dengar. Tapi nyatanya ya menerima itu ringan diucapkan. Latihannya perlu istiqomah. Ya. Mungkin kita mengira bahwa namanya menerima itu menerima keadaan ya. Mungkin hanya sebatas itu. Ya, kita misalnya diberi sakit, menerima. Atau apa misalnya? Ya, menerima keadaan-keadaan yang di luar diri kita. Nah, kita jarang sekali mempelajari
menerima yang ada pada diri kita. Jadi kalau secara eksternal kita bisa menerima, tapi kadang-kadang di internal ini yang jarang kita ketahui. Misalnya, pikiran saya ruwet. Pikiran saya tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu. Ya, itu kadang-kadang kita tidak menerima. Ya. Biasanya terjadi orang yang mau tidur, Pak. Orang-orang insomnia atau susah tidur itu karena apa? Tidak menerima pikirannya itu berpikir. Nah, jadi kadang-kadang kan pikirannya negatif nih. Nah, pikiran negatif itu cenderung dilawan, ya, cenderung mau dihilangkan, atau cenderung mau dipositifkan. Padahal yang memberikan pikiran negatif itu siapa? Yang memberi ya. Kalau itu sendiri dia tolak bisa, Pak. Kalau sudah diberi Allah gitu bisa nolak nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa maka seharusnya terima. Ini yang jarang. Kalau cuma menerima bahwa ekonominya pas-pasan, menerima itu banyak sudah, itu umum. Ya, tapi kalau menerima pikiran yang ruwet, pikiran yang negatif, nah ini yang masih jarang. Lebih jarang lagi itu menerima perasaan. Misalnya sedih. Pernah mendengarkan pengajian, terimalah rasa sedih itu. Pernah? Nah, menerima Allah itu sampai kita menerima kalau Allah memberikan rasa sedih. Jadi Allah memberikan rasa sedih nih. Biasanya kan dilawan, ditolak, atau kita berusaha untuk mengalihkan. Entah kita dengan piknik lah, dengan nongkrong di angkringan, di wedangan, di kafe gitu. Tapi jarang yang di rumah begini nerima rasa sedih itu sebagai sebuah pemberian dari Allah. Ya. Kebanyakan nolak, aku nggak mau sedih, kan gitu. Tapi apa yang terjadi kalau nggak mau sedih? Tambah sedih. Lalu namanya sudah diberi sedih, melawan Allah. Nah, melawan ini kekuatannya seberapa sih kita tambah sedih akhirnya. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Bagaimana kita itu menerima diri kita. Menerima pikiran, menerima perasaan. Gitu. Bahkan kita dosa pun, itu kita nggak mau, sudah berbuat dosa ya, bukan belum berbuat dosa, sudah berbuat dosa, itu kadang-kadang kita menolak. Seharusnya apa? Diterima, ya Allah. Tapi istighfar, gitu loh. Diterima dosanya, tapi karena apa? Karena dosa itu sudah terjadi, itu takdir, takdirmu, kamu, aku buat dosa. Loh, itu bahasanya Allah gitu. Aku takdirkan kamu berbuat dosa, berarti sudah terjadi kan, karena takdir. Aku takdirkan itu berarti sudah terjadi. Nah, itu harus diterima. Kalau sudah terjadi loh ya, ini bukan bicara yang belum terjadi. Kalau belum terjadi ya jangan dilakukan. Saya bicara yang sudah terjadi. Jadi dosa itu diterima, jangan ditolak. Semakin ditolak, semakin memberontak. Semakin ditolak, perasaan dosa itu semakin menjadi tambah ingat, tambah stres, tambah nggak terima pokoknya. Nah, ini harus diterima. Rasa dosa ini diterima, kemudian minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya. Selesai.
Percaya tidak percaya pun silahkan. Begini Pak, kenapa orang itu berbuat dosa kok berulang-ulang? Sudah berbuat dosa, istighfar, berbuat dosa lagi yang sama lagi. Istighfar lagi, berbuat dosa yang sama lagi. Ini kapan selesainya? Ternyata kuncinya agar tidak berulang itu apa? Saya menerima rasa dosa itu, rasa salah itu, rasa yang sudah saya perbuatan yang sudah. Ketika dia menerima dan istighfar, ya, itu permasalahan selesai. Pikiran-pikiran tentang dosa itu selesai. Karena apa? Diterima dan istighfar. Gitu. Tapi coba kalau dilawan, gitu, kita melawan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Kepikiran enggak? Kepikiran enggak? Kepikiran. Kepikiran tambah rasa bersalahnya, ya kan? Walaupun istighfar, tapi dia tidak terima, maka kepikiran lagi. Kepikiran lagi. Rasa bersalahnya ada enggak? Ada. Nah, kepikiran di dalam teori, apa yang kita pikirkan maka itu yang akan terjadi. Artinya begini, itu akan memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama. Ya. Sehingga ketika kita memikirkan perbuatan dosa, maka kita akan termotivasi untuk melakukan perbuatan dosa itu secara berulang. Jadi sebenarnya kita mengingat-ingat dosa itu ya nggak baik. Kayak orang nggak percaya sama Allah aja. Ya kan? Loh kemarin kan sudah saya ampuni, kenapa kamu minta ampun? Hal yang sama itu lagi. Gitu. Padahal dosa kita itu banyak, Pak. Tidak hanya itu, gitu loh, Pak. Gitu. Kita nggak sadar Allah itu dosa. Dalam tataran kedekatan kita kepada Allah. Mbok sekali-kali istighfar, ya Allah ampuni saya tidak sadar engkau ya Allah. Mbok ngono. Sing doling-eling nyolong duit 50.000 wis. Lho wis tak ampuni wingi. Minta ampun lagi. Sudah saya ampuni, minta ampun lagi. Kadang-kadang istighfar itu tidak harus berbuat dosa. Ya istighfar aja sudah, mohon ampun ya Allah karena ketidaktahuan saya, apa yang telah saya perbuat itu karena kekurangan ilmu saya di dalam berperilaku, saya mohon ampun ya Allah, sudah. Jadi jangan mengungkit-ungkit perbuatan dosa secara mendalam. Itu diterima, ini bahasanya kan diterima, Pak. Dosa kuwi ya tampa ana coba tolak. Dosa gawe dosa itu siapa, Pak? Kalau kamu bisa berbuat dosa, kok kita itu kok terlanjur berbuat dosa itu siapa yang berbuat? Kan itu kita diperjalankan oleh Allah untuk berbuat dosa. Semua itu atas kehendak dan atas izin Allah. Ini yang sudah terjadi loh ya. Yang sudah terjadi. Jadi apapun yang sudah terjadi itu adalah perbuatan Allah, itu adalah takdir Allah. Bukan kalau perbuatan baik itu dari Allah, perbuatan yang jahat itu dari setan. Memang musuhnya Allah itu setan. Setan itu makhluknya Allah, bukan musuhnya Allah. Jadi setan pun tunduk kepada Allah. Nah ini ya kadang-kadang pemahaman seperti ini bikin bingung, Pak. Itu kok perbuatan jelek kok juga dari Allah. Makanya saya bikin status di grup Dikir Napas yang banyak konflik itu. Banyak orang ngeyel. Itu di grup Dikir Napas di Facebook ya. Kalau di WA ngeyel tak
cutat. Saya nggak terima orang ngeyel. Kalau mau belajar ya jangan ngeyel. Kalau ragu dengan saya bahwa saya itu mengajak kesesatan ya live aja. Nah, tapi kalau di grup Dzikir Nafas yang jumlahnya 12.000 ya memang banyak ya orang 12.000 di situ. Ya suka-suka aja. Saya juga jawabnya suka-suka. Saya bikin jangan mau dijadikan jahat sama Allah. Saya bikin satu seperti itu. Kenapa? Wah, ya. Kalau kita mau dijadikan jahat sama Allah ya jahat terus kita. Nah, ini pertanyaan. Kalau LGBT itu gimana Pak? Itu katanya takdir. Iya takdir. Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi bukan takdir. Misalnya 1 jam kemarin LGBT, 1 jam ke depan takdir bukan kalau di LGBT? Apakah 1 jam ke depan dia ditakdirkan jadi LGBT? Belum tentu. Kalau 1 jam yang lalu pasti, 30 menit yang lalu iya dia LGBT. Tapi apakah 30 menit ke depan itu dia LGBT? Ya enggak. Wah, hidayah Allah itu merubah itu 180 derajat. Tapi kalau dia menganggap, kalau dia memang sudah memblok dirinya bahwa saya ditakdirkan sampai kapanpun menjadi LGBT, ya itu salahmu sendiri, bukan salah Allah kan gitu. Dia sudah menstempel dirinya sendiri bahwa saya ini LGBT. Sampai kapanpun, sampai mati ya sudah, itu urusanmu. Kamu dosa selamanya sampai mati ya terserah. Hai Bapak Ibu. Jadi kita harus menerima apa yang sudah terjadi semuanya itu. Dan yang perlu kita pelajari itu adalah menerima pikiran dan menerima perasaan. Itu yang jarang kita pelajari. Ya, iri dengan tetangga. Biasanya apa? Ditolak, dilawan, diterima. Ditolak biasanya. Aku kok iri, kenapa ini dosa? Wah tambah iri Pak. Kok aneh ya? Tapi coba diterima dulu irinya itu. Oh ini iri. Kemudian disadari bahwa ini perbuatan tidak baik. Tapi ini tidak baik. Kemudian minta ampun sama Allah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Saya sudah iri dengan tetangga saya ya Allah. Dah selesai. Sembuh Pak nanti. Nggak iri lagi. Ya, oke. Oke ya. Itu jadi ini apa? Menerima ini bisa menjadi obat. Obat dari perbuatan dosa yang berulang. Baik. Bapak Ibu, namanya orang menerima itu tidak melawan. Betul nggak? Jadi nek ijik ngelawan itu berarti belum menerima. Coba kita pelajari di dalam nafas. Ya, di dalam nafas yang naik turun ini. Coba jangan melawan sedikit pun. Jangan melawan nafas. Mau berhenti ya berhenti. Semandek-mandek kok. Mau cepat ya cepat, mau lambat ya lambat. Mau tersengal-sengal ya tersengal-sengal. Gitu. Diterima semua. Ya. Nah, jadi diterima sampai tingkat kehalusan yang mendalam. Ya, sampai halus, dalam gitu ya. Nah, ini melatih kita agar perlawanan-perlawanan yang ada di dalam ini, yang kadang secara tidak sadar kita melawan, itu bisa kita terapkan pada kedalaman jiwa kita. Ya, menerima. Terus menerima. Ya, jadi tanpa ada perlawanan.
Ya, kita pelajari di dalam nafas. Nanti ada di dalam patrap gerak rasa. Kita sambil mengarahkan diri kita ke Allah, tubuh kita gerakkan. Nah, itu belajar menerima. Ya. Ternyata, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuktikan ya. Ketika kita menerima sesuatu, aneh bin ajaib, sesuatu itu bisa berubah. Bisa berubah lebih baik, bisa berubah dengan sendirinya. Oke. Contohnya apa? Contohnya orang yang nggak bisa tidur atau sulit tidur. Ya, kalau nggak bisa tidur, prinsipnya menerima saja. Atau Bapak Ibu kalau mau tidur, prinsipnya menerima. Ya, nerima gitu, tanpa ada perlawanan. Mau pikirannya ruwet ya silahkan, mau nggak bisa tidur ya silahkan, tidak dilawan, mau perasaannya sedih atau bahagia terserah gitu. Pokoknya pasrah dan menerima semua keadaan yang terjadi. Itu lama-lama tidur sendiri. Loh, kok aneh ya, membiarkan pikiran dan menerima pikiran itu membuat seorang itu lebih mudah tidur. Kok aneh ya? Tapi coba kalau kita mencoba untuk tidur, nggak bisa tidur, mencoba tidur, berusaha menghilangkan pikiran untuk biar bisa tenang, apa yang terjadi? Nggak jadi tidur, tambah nggak bisa tidur. Oh ini, semakin melawan Allah, semakin tersiksa. Semakin menerima Allah, semakin bahagia. Jadi T1 ya jadinya ya. Subhanallah. Menerima. Baik Bapak Ibu. Semakin kita menerima, maka akan semakin bahagia. Ya, semakin bahagia pun itu harus kita tinggalkan. Bahagia itu diterima, karena saya bukan yang bahagia. Bahagia itu perasaan. Meskipun orang banyak mencari bahagia, tapi bahagia itu perasaan, dan saya bukanlah perasaan. Nah, saya bukanlah perasaan yang berbahagia. Ya biarkan bahagia di sini, tapi saya tetap yang menyadari bahwa perasaan saya sedang bahagia. Diterima rasa bahagia itu, maka akan menjadikan rasa yang semakin lebih membuat jiwa itu tenang. Jangankan bahagia, ruwet aja itu bisa hilang ruwetnya. Asal diterima, kebanyakan ditolak. Kita sedih, kebanyakan nggak mau sedih. Ya diterima lah, mau sedih ya. Rezeki Pak. Lah ya, itu namanya rezeki Pak. Diterima aja Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, mari. Itu namanya buah apa Pak? Matoa. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan cari tempat yang nyaman. Kita akan berlatih 3 nafas bersama yang ada di Padepokan. Silakan posisi duduknya yang nyaman, boleh bersandar, boleh tiduran, boleh nggak? Tiduran bablas tidak apa-apa. Mau subuh tak gugah. Ya. Baik ya. Saya pakai duduk timpuh, ya. Duduk timpuh itu Pak, kesemutan. Podo. Aku ya kesemutan. Kalau saya ditanya Pak, biar duduk timpuh biar gak kesemutan gimana Pak? Walah, aku yang ngulurai lang-ilang biyen.
Ya, kesemutan itu biasa, kecuali kalau kram. Nah, kram baru diluruskan. Tapi kalau hanya kesemutan biasa, ya. Baik, duduk harus rileks. Kalau bisa bajunya yang longgar, ya. Jadi ke Allah itu tubuhnya itu harus, ya, tubuhnya harus rileks. Ya, tubuhnya harus rileks. Bagi yang baru belajar biasanya tubuhnya masih ngikat. Ngikat itu masih mengikat. Jadi kadang tarik ke belakang, ke depan, goyang-goyang gitu ya. Ini kalau rileks dia begini gitu, biarkan dia tertarik gaya gravitasi ke bumi, ke bawah, nah, sampai betul-betul mapan gitu. Jadi kalau bahasa silat harus kuda-kudanya harus bagus ya Pak. Jadi berdirinya, duduknya ini wis penak, kayak soba, simetris itu loh. Karena apa? Karena kalau duduk di N itu kita harus berdiam sampai selesai latihan, nggak boleh bergerak sedikit pun. Yaitu latihan. Ya, baik Bapak Ibu. Pertama niatkan niat yang lurus karena Allah. Jangan ada niat apapun. Niat karena Allah. Jangan meniatkan agar ini dan agar itu. Yang akan kita lakukan adalah kita hanya menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah yang bukan apa-apa, yang tidak seperti apa-apa. Baik, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak dan Ibu, di dalam dzikir nafas ini mari kita sama-sama menuju kepada Allah, menyadari Allah, mendekat kepada Allah. Kemudian kita juga menerima semua takdir yang sudah Allah perbuat untuk kita. Jangan ada perlawanan, jangan ada penolakan. Kita terima seperti nafas ini yang mengalir, naik, turun, keluar, masuk. Kita menerima nafas ini. Kita menerima takdir yang Allah berikan dari nafas yang sudah masuk atau yang sedang masuk, dan menerima takdir Allah nafas yang sedang keluar. Setiap nafas sudah ketetapannya, sudah kehendaknya, sudah takdirnya. Mari kita belajar tidak melawan Allah. Mari kita belajar untuk menerima takdir Allah sebagai bukti keimanan kita,
yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kita jalani rukun iman yang keenam. Setiap nafas adalah takdir. Nafas masuk adalah takdir, nafas keluar adalah takdir. Baik Bapak Ibu, setelah kita memahami nafas kita adalah takdir Allah, mari kita mencoba untuk flashback ke belakang takdir-takdir yang telah Allah lakukan terhadap kita. Ada beberapa takdir yang tidak kita terima atau belum kita terima. Mulai sekarang mari kita terima dan kita mohon ampun kepada Allah. Kita flashback ke belakang perbuatan dosa-dosa kita. Terima perbuatan dosa itu dan kita mohon ampun kepada Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita berada di sini dan saat ini lagi. Kita tinggalkan masa lalu kita. Sekarang Bapak Ibu belajar menerima pikiran yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Belajar menerima perasaan yang saat ini sedang Bapak Ibu rasakan. Kemudian diterima. Karena itu adalah takdir Allah. Apapun pikirannya, terima. Apapun perasaannya, terima. Bapak Ibu bisa belajar bagaimana menerima pikiran itu tanpa perlawanan, tanpa intervensi, tanpa penolakan, tanpa komentar-komentar. Hanya menerima dan menerima. Baik. Bapak Ibu sudah belajar bagaimana menerima nafas, menerima masa lalu, menerima pikiran dan perasaan saat ini. Sekarang mari kita terima tubuh kita seluruhnya. Mungkin ada bagian tubuh Bapak Ibu yang sudah terasa tidak nyaman. Jangan dilawan, jangan dituruti, tapi biarkan saja. Bapak Ibu harus belajar menerima rasa sakit. Bapak Ibu harus belajar bagaimana membiarkan rasa sakit itu terjadi pada tubuh kita. Sikap menerima, Bapak Ibu akan membuktikan rasa sakit itu akan hilang. Semakin kita menerima, rasa sakit itu semakin hilang.
Bapak Ibu merasakan pegal-pegal. Bapak Ibu merasakan kesemutan. Biarkan rasa sakit itu. Biarkan rasa sakit itu. Dan kemudian terima. Sehingga Bapak Ibu sekarang seperti patung yang membiarkan gigitan nyamuk, membiarkan rasa gatal, membiarkan rasa tidak nyaman, menerima tubuh. Atau Bapak Ibu saat ini mengalami rasa kantuk. Jangan dilawan rasa kantuk itu, coba terima. Bapak Ibu menjalani zikir nafas, kemudian mengantuk, jangan dilawan. Coba terima rasa kantuk itu dengan kesadaran. Dengan kesadaran, bukan mengikuti rasa kantuk, tapi menyadari dan menerima rasa kantuk itu terjadi pada tubuh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Mari kita perluas kesadaran ini, luas sampai tubuh kita, meluas lagi sekeliling kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, coba terima sekelilingnya. Ada suara, kita biarkan. Mungkin merasakan dingin atau panas. Di ruangan Bapak Ibu, biarkan dan terima. Jadi Bapak Ibu membiarkan keadaan di sekitarnya dan menerima, membiarkan. Baik. Sekarang mari kita perluas Bapak Ibu, bahwa kita berada di alam semesta. Alam tak terbatas. Coba Bapak Ibu menyadari dan menerima. Kita berada di alam raya. Kita menjadi bagian dari ciptaan Allah. Itu kita terima. Kita terima pada kesadaran yang luas tak terbatas. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu menginjak level 2, kita akan menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta. Jadi kita menyadari yang menciptakan. Yang menciptakan tentunya tidak sama dengan apa yang Dia ciptakan. Jadi Allah bukanlah cahaya, Allah bukanlah nama, dan Allah bukanlah apa-apa.
tidak berupa apa-apa. Baik. Sekarang Bapak Ibu, dengan kesadaran Allah yang menciptakan alam semesta, mari kita panggil dan kita sebut dia seiring keluar masuknya nafas. Kita panggil hu ketika nafas masuk. Allah ketika nafas keluar. Nafas masuk nafas keluar Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, kita naik ke level 3. Ketika kita mendekat sedekat-dekatnya. Ketika Allah, kita berserah, pasrah, sepasrah-pasrahnya. Baik Bapak Ibu, itu level 3. Sekarang kita masuk level 4. Ketika kita pasrahkan semua, maka yang ada tinggallah kesadaran. Kesadaran ketika nafas masuk, kesadaran yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah, kesadarannya adalah tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Baik. Di dalam kekuatan, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka akan ada satu kekuatan. Kekuatan itu bisa berupa kekuatan nafas, kekuatan hidup, kekuatan berpikir. Maka kita celupkan diri kita pada kekuatan Allah. Sibghatullah.
Baik Bapak Ibu, demikian latihan 1 sampai dengan 4 sampai Sibghoh. Bapak Ibu di rumah bisa dilanjutkan latihannya sampai selesai, sampai merasa cukup. Inti dari pelajaran kita adalah menerima takdir Allah. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita menerima semua takdir dari Allah. Baik, siaran akan saya sudahi. Bapak Ibu di rumah silahkan dilanjutkan zikir nafasnya.